Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ini sudah bergabung sekitar 30 lebih peserta. Selamat datang saya ucapkan untuk teman-teman semua di acara seminar online dengan tema Kejar Impian dengan Tahajud. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Sani Ramadan Tinur. Di sini saya selaku moderator yang akan membersamai teman-teman dan memandu acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Oke, Kak, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili penyelenggara akibat adanya kesalahan teknis saat pelaksanaan seminar kemarin. Semoga pelaksanaan seminar pada malam hari ini berjalan lancar. Oke. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita mulai dulu. Mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali bertatap muka walaupun secara virtual melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan umur panjang. Salat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita tercinta yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada kita selaku umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman semua di acara seminar online dengan tema Kejar Impian dengan Tahajud. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara tuntas apa aja sih keutamaan tahajud, apa dampak sholat tahajud bagi kehidupan kita, dan bagaimana cara-cara kita supaya istiqomah dalam mengamalkannya, seperti itu. Insya Allah pada kesempatan kali ini semua akan dibahas secara tuntas oleh pembicara kita yang luar biasa, yaitu Kak Sabrina Rizkia. Assalamualaikum, Kak Sabrina sudah bisa terhubung? Iya Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kak sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau adalah seorang motivator, juga mahasiswa aktif di Universitas Negeri Jakarta. Beliau aktif di berbagai organisasi, baik itu organisasi kampus maupun organisasi luar kampus. Dan pada tahun 2019 kemarin, beliau menjadi delegasi acara Ya to Break the Boundaries di Istanbul, Turki, seperti itu. Baik, mungkin teman-teman yang ingin melihat profil Kak Sabrina lebih jelasnya bisa cek di Instagram Kak Sabrina @sabrina_rzkyh. Nah, teman-teman bisa kenalan dengan Kak Sabrina melalui media sosialnya. Oke, mari kita langsung sambut saja. Oke, sebelumnya mohon maaf teman-teman, dinonaktifkan dulu audionya supaya tidak mengganggu berjalannya acara. Baik, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Mari kita langsung sambut Kak Sabrina, pembicara kita pada malam hari ini, Kak Sabrina Rizkia. Assalamualaikum, Kak Sabrina. Bisa Waalaikumsalam, Kakak. Videonya? Iya, ini udah, Kak. Nah, udah. Oh iya, sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini Kak Sabrina akan menyampaikan pemaparannya selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi, sembari menyimak apa yang disampaikan oleh Kak Sabrina, teman-teman bisa sembari menyiapkan pertanyaan yang akan diutarakan nanti di sesi tanya-jawab. Seperti itu. Oke, saya langsung saja persilahkan kepada Kak Sabrina untuk menyampaikan paparannya selama kurang lebih 20 menit. Silakan, Kak. Baik. Iya. Saya lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rizkia.
ya, yang tadi udah Kak Sani sampaikan. Kita langsung ke topik aja ya, biar cepat juga waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita bakal bahas masalah kejar impian dengan tahajud gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya emang harus dirasakan oleh semua orang gitu ya. Bahwasanya setiap orang itu kan punya mimpi ya teman-teman. Dan setiap orang itu berhak untuk mewujudkannya. Tapi di sini banyak orang-orang yang lupa satu hal. Kita perlu mempertanyakan gimana caranya kita mewujudkan sebuah harapan. Di sini selama perjalanan hidup saya 21 tahun ya teman-teman, saya menemukan satu kalimat yang sangat luar biasa. Yang kalimat itu benar-benar nge-effort saya untuk melakukan sebuah perubahan besar. Yang ternyata bisa saya lakukan gitu. Bahwa kalimat itu melibatkan Allah dalam segala hal. Kenapa saya ambil kalimat ini? Mungkin bagi teman-teman ini adalah sesuatu kalimat yang biasa. Tapi sebenarnya dampak dari kalimat ini ya, melibatkan Allah dalam segala hal. Itu sangat luar biasa teman-teman. Saya punya 3 catatan poin penting ya. Yang pertama, kenapa saya jadikan kalimat ini sebagai effort yang sangat luar biasa? Pertama, tujuan kita diciptakan memang untuk beribadah. Bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa tidak akan ciptakan ya jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan memang untuk ibadah. Niatnya lillahi ta'ala. Tidur kita ibadah, belajar kita ibadah. Maka ketika belajar itu adalah ibadah, maka prestasi adalah dakwah. Itu satu kalimat yang meng-effort saya ketika saya malas atau futur ya, futur dalam beribadah atau malas dalam belajar. Yang kedua, orientasi atau mindset. Mindset kita itu harus mengacu pada akhirat, teman-teman. Kenapa? Kalau kalian punya impian besar cuma sebatas duniawi aja, sayang teman-teman. Teman-teman punya Allah yang maha luar biasa, maha merajai, maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa enggak menjadikan harapan itu sebuah harapan yang besar, yang orientasinya kepada akhirat? Misalnya teman-teman belajar untuk mendapatkan nilai bagus, pekerjaan bagus, untuk apa? Misalnya untuk buat pesantren, pesantren untuk buat umat. Jadi orientasinya harus pada akhirat, teman-teman. Ketiga, kenapa kita harus melibatkan Allah? Meskipun sebuah harapan kecil ya, karena kita tuh hamba, teman-teman. Kita tuh manusia, nggak bisa apa-apa tanpa ada kekuatan dari Allah, percaya itu. Kita tuh bukan apa-apa, makanya penting melibatkan Allah dalam segala hal. Sekecil apapun mimpi itu, libatkan Allah. Dan gimana caranya kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya kekuatan? Yaitu teman-teman, kita raya Allah di sepertiga malam. Gitu ya, bahkan Allah sendiri yang menyebutkan, tidaklah aku, tadi catatannya, menunaikan tahajud gitu ya. Tidaklah aku menjadikan orang-orang yang menunaikan tahajud itu, aku akan berikan 4 kemuliaan. Yang 4 kemuliaan ini tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud. Sekalipun orang itu khusyuk dalam sholat fardunya. Kenapa? Karena memang Allah memuliakan sepertiga malam ini. Kalau teman-teman nggak percaya, buka surat Al-Isra ayat 79. Ini janji Allah ya, 4 kemuliaan ini yang pertama. Surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili. Dan pada sebagian malam, teman-teman. Allah nggak nyuruh kita satu malam. Enggak. Allah bilang, wa minal laili. Dan pada sebagian malam. Fatahajjat bih, bertahajudlah kamu. Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Meskipun sebagai ibadah tambahan, teman-teman. Allah tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Allah mengatakan selanjutnya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah memberikan tempat yang terbaik. Allah mengangkat karir kita. Allah mengangkat kita dalam posisi terbaik menurutnya. Derajat. Maqaman mahmuda. Di sini ada maqam, ada maqaman mahmuda. Apa bedanya? Kalau maqam, misalnya teman-teman kerja di suatu perusahaan. Teman-teman diangkat sebagai bos. Lalu teman-temannya kalian gitu ya, mengatakan, kenapa dia bisa menjadi di posisi itu? Sedangkan dia anak baru. Itu makom, itu sifatnya umum. Tapi kalau teman-teman misalnya baru masuk di situ, teman-teman diangkat sebagai petinggi di perusahaan itu, lalu ada sebagian orang yang mengatakan dia pantas mendapatkan itu karena kebaikannya, karena kesolehannya, karena kedermawannya. Itu namanya Allah telah memberikan maqama mahmuda, tempat yang terpuji. Gitu teman-teman. Jadi
Yang kedua adalah Allah akan bimbing segala urusannya. Itu janji Allah. Allah akan bimbing. Ibarat sebuah ini, misalnya sebuah buku. Ini deh, tangan ya. Tangan telunjuk dengan ini juga. Kalau kayak gini tetap telunjuk di atas telunjuk. Tapi kalau kayak gini masih tetap telunjuk di atas telunjuk. Tapi kalau udah jauh, itu udah berpisah namanya. Tapi ketika telunjuk ini sudah nempel di atas telunjuk juga, maka Allah akan bimbing segala urusannya. Kemanapun kita pergi, Allah akan bimbing. Ketika kita bingung, ketika kita merasa tidak ada arahan, maka Allah langsung lah yang bimbing. Itu janji Allah. Dan coba kalau kalian nggak percaya, kalian lakukan tahajud selama 40 hari. Kalau teman-teman nggak percaya, kalian rasakan sebuah keajaiban apa yang akan teman-teman dapatkan setelah itu. Dulu saya pernah challenge 40 hari untuk lakukan tahajud. Ketika saya gagal di hari ke-17, saya ulang dari 1. Sampai akhirnya saya menempuh 40 hari. Meskipun namanya wanita ya, pasti ada datang bulan ya. Itu nggak apa-apa. Itu tetap dilanjutin, gitu ya. Yang ketiga, bentar. Yang ketiga itu, Allah akan memberikan solusi di setiap permasalahan. Betapa baiknya Allah memuliakan sepertiga malam. Ketika kita bingung gimana cara memecahkan masalah, ya, Nabi sendiri yang mengatakan bahwa ketika kita ada masalah, kita cukup apa? Sholat 2 rakaat, lalu sabar. Biar Allah yang menentukan solusinya, gitu. Tapi bukan berarti kita diem aja. Tapi itu janji Allah ya, 4 kemuliaan ini yang nggak pernah didapatkan oleh orang yang tidak tahajud. Gitu, itu janji Allah. Yang keempat, Allah yang akan langsung menolongnya ketika misalnya hari itu kalian dicaci maki, kalian dihina oleh orang lain. Maka Allah langsung yang balas gitu. Allah yang turun tangan langsung. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, maaf itu siapa ya? Ya, lanjut ya. Ketika ada pertanyaan, salah nggak Kak kalau misalnya kita tahajud untuk mengejar harapan? Nggak salah teman-teman. Yang salah ketika kita punya harapan tapi kita tidak melibatkan Allah, itu yang salah. Ya. Bahkan Allah sendiri yang bilang, ketika Allah turun di sepertiga malam ya, ke langit dunia, Allah bilang, hal min bihaja, hal min taib. Adakah hambaku yang mengharapkan aku gitu? Adakah hambaku yang meminta ampunan? Maka aku akan ampuni. Adakah hambaku yang butuh sesuatu? Aku akan kasih. Itu janji Allah. Makanya salah nggak kalau kita tahajud untuk mengejar harapan? Nggak salah. Kita tinggal di dunia. Makanya wajib kita melibatkan Allah dalam segala hal. Artinya apa? Ketika kita punya harapan, kita benar-benar itu untuk Allah gitu. Dan kita butuh Allah dalam segala hal. Gitu ya. Bahkan Allah itu ini, kalau kalian pernah dengar doa orang di waktu tahajud itu bagaikan anak panah yang tidak melesat pada sasarannya. Itu udah pasti. Kalau teman-teman nggak percaya, dulu waktu saya ke Istanbul, ini tidak bermaksud untuk apa-apa ya teman-teman. Ini hanya sharing. Waktu saya ke Istanbul, ketika saya sudah pasrah, nggak ada jalan, saya melakukan sholat 2 rakaat, saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau seandainya ini adalah jalan terbaik, bisa berdampak besar dalam hidup saya, maka tolong berikan jalan. Sekalipun saya tidak punya uang. Kenapa? Karena aku tidak akan takut miskin, karena aku diciptakan oleh Yang Maha Kaya. Kalau kalian punya harapan, jangan tanggung-tanggung, teman-teman. Sekalian yang gede, kalau kalian teman-teman punya mimpi untuk membangun sebuah rumah, langsung yang gede, bikin sebuah pesantren untuk umat. Jadi hidup kalian harus dedikasikan diri untuk umat. Gitu teman-teman sekalian. Dan ketika saat detik-detik terakhir ingin pergi ke Istanbul, mau gagal, itu demi Allah, saya katakan, Allah memberikan jalan. Namanya rezeki ya, itulah. Bahkan ketika kita belum lahir pun, Allah sudah menentukan, ini rezeki kamu segini, ini rezeki kamu segini. Itu janji Allah, teman-teman. Jadi, kalau kalian mau mewujudkan sebuah harapan, jangan lupakan Allah, teman-teman. Doa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa doa itu bohong. Itu teman-teman. Ingat ya, usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu bohong. Itu kuncinya teman-teman untuk mengejar sebuah harapan. Jangan lupakan Allah. Kita hamba, gak bisa apa-apa tanpa Allah. Itu. Dan kalau misalnya nanti ada challenge-challenge gitu ya, tadi ada yang bilang juga teman-teman, Kak, tolong ngadain challenge segini-gini tahajud. Itu bukan bermaksud ria, itu meng-effort diri kalian bahwasanya memang sangat besar sekali teman-teman. Sayang kalau teman-teman masuk surga sendirian. Jadi ajak teman-teman kalian dan jangan pernah takut untuk mewujudkan sebuah harapan. Ya mungkin seperti itu dulu ya Kak ya, Kak Sani. Gitu.
Oke. Sudah ini Kak, sudah selesai apa yang ingin disampaikan? Mungkin iya Kak, cukup segitu. Oke, Takutnya sesi tanya jawabnya enggak ini. Iya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Sabrina yang sudah menyampaikan paparannya. Semoga dari apa yang beliau sampaikan, teman-teman bisa mengambil banyak hikmah, mengambil banyak ilmu, mengambil banyak pelajaran, sehingga bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena waktu kita terbatas ya di kelas Zoom ini, setelah ini kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Oke, di sini saya membuka kesempatan yang pertama, untuk sesi yang pertama untuk 3 penanya. Nah, bagaimana teknis bertanyanya? Jadi, apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan aktifkan audionya, kemudian klik fitur raise hand, angkat tangan di Zoom. Teman-teman bisa cek. Oke, sudah ketangkep ya bagaimana teknisnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan klik fitur raise hand atau angkat tangan di Zoom. Nanti ketika saya persilahkan, silahkan aktifkan video dan audionya. Ketika ada satu peserta yang bertanya, nanti akan langsung dijawab oleh Kak Sabrina, begitu juga seterusnya seperti itu. Oke, mungkin untuk penanya pertama, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Silahkan klik fitur angkat tangannya, raise hand-nya di Zoom. Oke, dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada Awi. Awi. Awi Oke, Suhardi dan dia. Saudara Awi Suhardi. Kak Awi bisa diaktifkan dulu videonya, video dan audionya. Kak Awi Suhardi ya tadi? Iya, Suhardi dulu, Ndak. Oh iya, baik. Silakan Kak. Silakan diajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya aku mau bertanya mungkin dari Ikhwan ya. Pertanyaannya adalah kepada narasumber, apa motivasi terbesar dalam hidupnya hingga bisa sampai pada saat ini? Motivasi terbesar apa hingga bisa sampai puncak saat ini? Ya, mungkin cukup itu saja. Ya. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alwi atas pertanyaannya. Kak Sabrina sudah menangkap? Sudah tertangkap pertanyaannya, Kak? Iya. Oke, silakan bisa langsung dijawab oleh Kak Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika teman-teman tanya apa motivasi terbesar hidup saya, cuma ada 2 teman-teman. Hidup mulia atau mati syahid. Itu motivasi terbesar. Banyak yang bilang, kenapa motivasinya itu? Ya, kalau misalnya mau hidup, ya jadilah orang yang berguna gitu. Jadilah orang baik. Sekarang udah sedikit orang baik. Sekarang udah banyak orang-orang pinter. Udah berapa banyak ahli hukum yang dihukum gitu kan. Makanya motivasi terbesar hidup saya adalah hidup mulia atau mati syahid. Ketika kita sudah menjadikan diri kita itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka kita pasti berusaha untuk meningkatkan keimanan. Kalau misalnya kita udah berusaha keras meningkatkan keimanan, maka segala apapun, pekerjaan, belajar, saya jadikan semuanya sebagai sebuah ibadah. Kalau misalnya kegiatan itu tidak mempunyai dampak yang baik, saya nggak mau kerjain gitu. Karena itu prinsip saya, motivasi saya, hidup mulia atau mati syahid. Gitu teman-teman. Gitu Kak, mungkin Kak. Oke, Kak Awi sudah terjawab pertanyaannya? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Sudah, oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Sabrina atas pertanyaannya, atas jawabannya. Saya langsung saja ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tadi yang kedua yang ingin bertanya siapa? Ada Diah Ayu Nuranda. Saudari Diah Ayu.
Untuk Iya, Kak Dia Mbak. bisa diaktifkan terlebih dahulu Iya. video dan audionya. Quran. Oke, silakan Kak Dia. Silakan diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi motivasi biar konsisten sholat tahajudnya gimana? Kenapa? Konsisten Motivasi sholat biar, tahajud. ya sama biar mindset kita ke akhirat gitu. Oke, silakan. Saya persilakan Kak Sabrina untuk menjawab pertanyaannya. Kalau dulu ya, motivasi saya sholat tahajud awal-awal banget ya, itu saya baru pertama kali sholat tahajud itu ketika saya kelas 10, karena lingkungan saya waktu itu aliyah, jadi saya masuk rohis, dan motivasi saya adalah saya pengen sesuatu, dan dampak dari tahajud itu, wajah kita itu di siang harinya diberikan aura yang luar biasa. Ketika teman-teman melihat ada teman kalian yang wajahnya mungkin maaf tidak cantik, tapi ada auranya. Mungkin ya, positif thinking saya adalah, oh mungkin dia semalam tahajud. Maka awal banget ya, pertama awal banget hijrah itu, motivasi saya mau tahajud karena saya pengen cantik. Jujur, itu manusiawi ya, karena itu dulu ya. Tapi ketika semakin ke sini, motivasinya adalah, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen itu. Dan saya coba untuk melakukan tahajud. Tanpa saya katakan banyak kepada Allah, Allah yang akan langsung mengabulkan semua hal ya. Semua hal yang nggak pernah saya sebutkan gitu. Jadi Allah benar-benar tahu gitu apa yang saya mau. Jadi motivasinya, ya udah saya tahajud aja karena permintaan saya banyak gitu kan. Saya mau saya datang ke Allah bukan karena permintaan lagi, tapi karena memang saya hamba. Itu adalah bentuk penghambaan diri saya kepada Allah. Saya konsisten itu. Itu teman-teman. Jadi itu motivasi awalnya aja ya. Jadi teman-teman silakan ambil baiknya aja. Cuman sejujurnya seperti itu gitu. Itu dulu. Oke, Begitu, alhamdulillah. teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih Kak Sabrina atas jawabannya. Sudah terjawab, Kak? Ya, kalau misalnya doa kita nggak dikabulin gimana? Gini, Bismillah. Kalau misalkan doa kita nggak dikabulin. Oke, silakan Kak Sabrina. Gini ya, Allah itu menjawab doa dengan 3 cara, teman-teman. Pertama, Allah kabulkan saat itu juga. Kedua, Allah bilang suruh tunggu dulu. Yang ketiga, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kenapa? Karena Allah itu ketika kita datang sama Allah, menadahkan tangan, benar-benar malu sama Allah. Allah nggak mungkin. Allah malu loh kalau nggak ngabulin doa hambanya. Percaya itu. Allah nggak mungkin jahat, Allah maha baik, Allah pasti kabulin. Cuman ada 3 teman-teman. Kalau nggak kita suruh tunggu dulu, kita suruh sabar dulu kan. Allah mau tahu nih seberapa besar nih anak, nih orang, nih hamba pengen sesuatu itu. Gitu. Jadi Allah tuh malu kalau nggak ngabulin. Jadi bohong kalau ada doa yang nggak dikabulin, nggak ada. Kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang menurut Allah tuh baik. Jadi kita nggak perlu tahu apa yang menurut kita baik, kan belum tentu baik menurut Allah. Jadi Allah itu mengabulkan sesuatu bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Gitu teman-teman. Jadi harus husnuzan sama Allah ya. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih ya, Kak Sabrina atas jawabannya. Kak Dia mungkin sudah jelas ya? Sudah. Jawaban Baik, terima Kak kasih. Sabrina sudah. Oke, saya lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Silakan yang ingin bertanya. Ada Nadiar. Saudari Nadiar. Oke, untuk Kak Nadiar, bisa diaktifkan video dan audionya? Ya, Kak. Oke, sudah terhubung ya. Silakan Kak Nadiar diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, bagaimana kita ini sudah punya niatan untuk bangun tahajud itu, punya niatan itu untuk 40 hari itu berturut-turut, tapi setelah seminggu itu ada 1 hari yang enggak kebangunan. Apakah itu diulang dari hari ke-1 atau terus lanjut, Kak? Dan gimana caranya supaya kebangun terus gitu, Kak? Oh Oke, ya. sudah tertangkap Kak Sabrina pertanyaannya? Iya sudah Kak. Ya, termasuk, silakan Kak. Kak. Ya. Jadi begini teman-teman. Kenapa saya bilang 40 hari? Karena itu target aja ya.
sebuah target aja gitu. Jadi ketika saya misalnya gagal di hari ke ini, saya akan merasa sedih gitu, karena biasanya saya tahajud, ini enggak gitu. Jadi itu sebenarnya cuma acuan aja. Jadi teman-teman mau sholat tahajud kapanpun, ya terserah gitu. Jadi nggak mesti 40 hari gitu kan. Karena Allah mencintai sesuatu yang sedikit-sedikit tapi istiqomah. Dan kalau misalnya teman-teman merasa berat gitu ya untuk bangun tahajud, teman-teman minta sama Allah, ya Allah, saya mau tahajud gitu. Karena yang saya tahu adalah alarm terbaik itu ketika kita benar-benar minta sama Allah. Alarm terbaik untuk beribadah itu benar-benar sebuah keimanan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahajud, teman-teman benar-benar minta sama Allah, ya Allah, aku mau tahajud gitu. Jadi benar-benar Allah yang bantu teman-teman gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa gagal nih Kak, ya udah hari kesini, akhirnya mau ngulang atau enggak, silakan lanjut lagi teman-teman. Jangan pernah berhenti. Bahkan Allah sendiri kan yang bilang kalau misalnya kita mau berubah, kalau misalnya kita nggak bisa lari, silakan berjalan. Kalau nggak bisa berjalan, silakan merangkak. Yang penting teman-teman jangan kembali ke awal. Allah tuh baik teman-teman, nggak mungkin Allah tuh ninggalin hambanya kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa gagal, ya udah lanjut lagi gitu, istiqomahin. Nggak apa-apa sedikit-sedikit belajar gitu kan. Nanti juga akan terbiasa. Ketika teman-teman sudah terbiasa tahajud, dan satu hari itu tidak tahajud, pasti teman-teman ngerasa sedih. Teman-teman ngerasa kecewa, kenapa saya tidak bangun tahajud hari ini? Gitu teman-teman. Oke, Jelas ya alhamdulillah. teman-teman ya? Terima kasih Kak Sabrina atas jawabannya. Karena dia sudah terjawab ya pertanyaannya. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, Oke, sama-sama. alhamdulillah. Oke, karena waktu kita terbatas, saya berikan kesempatan untuk satu pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ada Sri Dewi, Silakan. atau Hasna, atau Kak Firda, atau Kak Fahri Hussein. Oke, ada 4 ya ini. Ada Kak Fahri Baik, Hussein. untuk saudara Fahri Hussein, Kak Fahri silakan dinyalakan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya, untuk kamera nggak bisa dinyalain soalnya ada gangguan di sini. Ah iya. Oh Baik. iya. Baik, untuk Kak Sabrina, gini Kak, apa sih yang Kak Sabrina dapetin gitu setelah tahajud itu istiqomah terus menerus, hal yang paling dirasain gitu Kak? Hal yang paling dirasa ya. Iya. Ini langsung aja nih Kak Sani, atau gimana Kak Sani? Iya, silakan gitu aja langsung sih. dijawab, Kak. Oh iya gitu. Ini fair-fairan aja teman-teman ya. Ini nggak ada maksud ria atau apapun. Keajaiban-keajaiban yang sudah saya rasakan ketika saya tahajud, pertama, saya dulu cuma kalau punya mimpi saya cantumkan di sebuah lemari atau di tempat-tempat yang sering saya kunjungi gitu kan, di rumah tembok atau di mana, saya selalu sholawatkan gitu kan, insya Allah, maka keajaiban yang saya dapatkan adalah saya bisa pergi ke Istanbul, yang menurut saya itu adalah mimpi yang dulu cuma bercanda, mimpi yang dulu cuma buat bercanda-canda doang. Kedua, masalah karir. Dulu saya nggak pernah kepikiran buat kerja di suatu travel, atau saya kerja di suatu tempat yang sangat luar biasa, karena basic saya adalah pendidikan gitu kan, jadi saya fokusnya jadi guru. Tapi ternyata benar-benar Allah bilang gitu kan, saya minta sama Allah bahwa saya ingin haji dan umroh gratis gitu kan. Maka Allah nggak tahu ya, setelah beberapa bulan Allah baru mengabulkan bahwa Allah mengizinkan saya ada di tempat travel gitu, yang mana travel itu selalu setelah beberapa tahun kemudian ya akan mengadakan haji dan umroh. Dan ya alhamdulillah gitu, kelak saya sudah punya kesempatan untuk pergi ke sana gitu. Jadi kalau disebutin banyak banget, bener-bener nggak bisa nyebutin banyak apa aja, karena yang bener-bener banyak banget, sebanyak itu teman-teman. Kayak misalnya contoh kecilnya, dulu saya pengen handphone iPhone, saya minta di tahajud gitu kan, ya Allah saya mau punya HP iPhone untuk bikin video, untuk membuat karya.
Dan demi Allah, benar Allah tunjukin semuanya. Meskipun sebuah mimpi kecil, itu mimpi kecil loh teman-teman. Bahkan di zaman Nabi dulu ada yang minta garam, minta sama Allah. Itu minta garam dikabulin, apalagi minta yang lain-lain. Gitu teman-teman. Jadi kalau itu pasti teman-teman, doa itu bagaikan anak panah yang tepat sasaran. Itu udah janji Allah, itu pasti. Nanti teman-teman rasainnya sendiri ya, selama 40 hari challenge tahajud itu. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih Kak Sabrina atas pertanyaannya. Sudah terjawab, Kak Fahri? Alhamdulillah sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut lagi, jadi di Zoom meeting ini kan terbatas ya, waktunya cuma 40 menit. Nah, saya tawarkan kepada teman-teman semua, khususnya untuk pembicara kita, Kak Sabrina, ini kelasnya mau kita lanjut, sesi seminarnya mau kita lanjut lagi, atau kita sudahi saja sampai sesi ini? Kalau saya pribadi manut aja, Kak. Manut dari kakaknya, manut dari teman-temannya. Enaknya gimana? Oke. Gitu. Oke, di sini teman-teman masih banyak yang ingin sharing, diskusi, masih banyak yang ingin bertanya kepada Kak Sabrina. Oh, ini ada Kak Nadia, lanjut Kak. Oke, yang lain bisa Lanjut, ikut ya. ngevote juga mungkin? Oh iya, lanjut. Oke, kita lanjut aja Dari berarti ya. Lombok lanjut aja. Oke, siap. Nah, nanti pukul 20.40 apabila Zoom meeting-nya terhenti, teman-teman bisa langsung join kembali menggunakan link yang sama yang ada di grup besar ya. Jadi nanti ini setelah 40 menit, room Zoom-nya akan mati otomatis. Nah, nanti ketika mati, teman-teman bisa bergabung kembali menggunakan link yang sama yang ada di grup, seperti itu. Oke, saya lanjut saja berarti ya ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada siapa lagi selain Kak Fahri? Setelah Kak Fahri, ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya? Ayo teman-teman, mumpung masih ada. Saya tadi, Kak. Siapa ini? Ada Kak Hasna, Kak. Kak Hasna Kak Marwa. Hasna. Oke, Kak Hasna, silahkan diaktifkan videonya dan audionya. Kameranya kurang bisa, Kak, jadi cuma bisa suaranya aja. Oh iya, nggak apa-apa. iya. Silahkan Kak Hasna, ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, gimana? Tadi kan kakak nggak bisa usaha sama sekali gitu. Ada beberapa yang seperti itu gitu. Contohnya gini, misalkan nih, kita suka sama orang. Nah, kita tuh pengen dia jadi jodoh kita kan. Cuman dia tuh ada di negara yang beda sama kita dan dia tuh nggak kenal kita gitu. Itu kan kita nggak bisa macam-macam, nggak bisa gimana-gimana. Jadi kalau menurut saya itu cuma bisa doa doang. Nah, itu gimana, Kak? Oke, Kak Sabrina, sudah Mohon maaf, tertangkap Kak, kepotong pertanyaannya? bentar. Jadi ini kan bentar Oh, iya? lagi mati, kita matiin dulu, setelah itu baru kita gabung lagi. Oh iya. Oke, pertanyaannya di-keep dulu ya. Ya, baik. Teman-teman silakan sekarang mau dimatiin, kemudian langsung masuk lagi. Jam 4.45 ya. Jam 20.45 boleh masuk lagi. Terima kasih. Oke, Kang.